Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri dari jurusan Komunikasi Penyiar Islam, konsentrasi Public Relation, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya bersama dengan Bapak Aman Amin selaku Humas SMP Negeri 1 Kendal, yang mana di wawancara kali ini saya akan menanyai beberapa tugas dari Humas, beberapa trik dan tips untuk lobby dan negosiasi selama Bapak menjabat menjadi Humas SMP Negeri 1 Kendal. Untuk pertanyaan pertama, izin bertanya Bapak, apa saja sih Bapak yang menjadi tugas Humas di sekolah SMP Negeri 1 Kendal? Tugasipun Bapak niku pripun ngoten pas teng SMP setunggal ngoten. Ya, jadi pada prinsipnya humas di sekolah, tidak hanya di SMP Kendal, itu tugasnya ada dua, tugas intern dan tugas ekstern. Intern itu hubungan masyarakat di lingkungan sekolah, ekstern hubungan sekolah dengan masyarakat di luar sekolah. Itu tugas utama. Terus yang dimaksud lobby itu memang kita harus pandai-pandai mengadakan hubungan antar manusia, antar orang-orang di lingkungan sekolah, khususnya SMP 1 Negeri Kendal. Itu dengan adanya hubungan yang harmonis, itu akhirnya bisa menuju ke tujuan yang akan dicapai dalam rangka untuk memajukan sekolah tersebut. Kalau tidak harmonis, maka terjadilah suatu gap-gap atau terjadilah perbedaan pendapat, akhirnya tujuan tidak akan tercapai ininya. Nah, ininya sehingga intern itu setiap bulan harus mengadakan suatu pertemuan, namanya pertemuan keluarga besar SMP Negeri 1 Kendal. Dalam rangka apa? Mengadakan hubungan harmonis keluarga intern dulu. Jadi kalau sudah membangun internnya bagus, maka akan mencapai tujuan kita itu jelas akan didukung oleh mereka. Nah, yang ekstern, kadang-kadang kita mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di lingkungan sekolah, ya. Karena sekolah itu kan dibangun dengan trilogi pendidikan. Tiga logika pendidikan itu. Satu, sekolah itu didukung oleh satu, keluarga, ya. Dua, masyarakat di lingkungan sekolah, dan ketiga, masyarakat di luar sekolah. Jadi luar sekolah mendukung, keluarga mendukung, akan jadilah satu kesatuan yang sangat baik untuk menuju ke tujuan yang akan kita harapkan. Dalam lembaga-lembaga itu bisa salah satu contoh lembaga itu dengan Polres, dengan kehakiman, dengan lembaga-lembaga lain yang notabene mereka itu juga punya tujuan untuk mengadakan satu hubungan erat antara sekolah dan sana, sehingga mereka itu nanti akan saling maju, saling mendukung. Di luar Polres misalnya akan mengadakan satu promosi anti narkoba di Badan Narkoba Nasional BNN. Itu juga ingin itu nanti hubungannya dengan humas dulu. Ada yang sekolah lembaga lain yang ingin memajukan sekolahnya supaya mendapatkan siswa baru, dia juga mengadakan hubungan. Nah, ini hubungan ini namanya ekstern. Dari intinya intern dan ekstern. Jelas ya? Ya. Terus pertanyaan selanjutnya Bapak, terkait dengan lobby nih, lobby dan negosiasi. Dengan pihak mana saja Bapak sekolah itu pernah melakukan lobby dan negosiasi? Ya, menurut pengalaman saya ini, saya ulangi lagi, lobby itu dengan
intern ya, yang intern dengan para guru ya, para pendidik termasuk kepala sekolah itu selalu mengadakan hubungan-hubungan intern. Kan lobby itu pendekatan sebelum mengadakan suatu keputusan, kan kita mengadakan lobby dulu. Misalnya mau mengadakan wisata, mengadakan suatu kegiatan agama, mengadakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sekolah, itu ada satu pertemuan khusus, mengadakan suatu musyawarah. Ya, lobby itu yang dimaksud lobby itu pendekatan sih, pendekatan sebelum memutuskan sesuatu. Nah, terus yang eksternal juga lembaga-lembaga yang sudah pernah saya hubungi itu tadi yang pernah pengalaman saya itu dari Polres Kendal, ya, mengadakan lobby untuk mengadakan satu apa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ke nakal remaja misalnya, ya toh. Jadi Polres nanti hukumnya juga turun di sekolah, kita minta waktu supaya mengadakan satu pertemuan dengan anak-anak pada saat event upacara misalnya. Terus dengan lembaga-lembaga lain seperti PMI, nah di mana PMI itu juga membutuhkan satu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut pendapat Bapak ini mengapa sih negosiasi itu menjadi hal terpenting dalam melaksanakan fungsi humas? Ya, sebab tanpa lobby ya itu kita notaben itu tidak akan jalan. Kita harus mengadakan lobby dulu itu dengan siapapun yang saya tadi, dan lobby itu di sini merupakan merupakan kunci daripada keberhasilan humas. Untuk selanjutnya Bapak, untuk berbagi pengalaman kepada kami semua ini dalam melaksanakan lobby dan negosiasi untuk mencapai tujuan humas di SMP Negeri 1 Kendal itu apa Bapak? Maksudnya pengalaman gitu. Jadi saya itu kan negosiasi. Termasuk orang yang disenangi teman-teman untuk menjadi humas terus. Iya. Karena mereka ya di samping mereka menganggap saya mampu dibanding dengan teman-temannya ya. Jadi kemampuan untuk mengadakan lobby, mengadakan pendekatan, mengadakan kegiatan ritual, mengadakan apa-apa, kebetulan saya kan menguasai itu. Nah itu pengalaman saya seperti itu. Jadi semua humas diharapkan bisa dekat dengan para guru dan sebagainya sehingga menyenangkan. Bahkan saya pada suatu saat itu saya tidak, kan di SMP 1 semua humas ya, semua KAUR humas atau kurikulum dan sebagainya itu tidak ditunjuk kepala sekolah. Jadi tidak ditunjuk kepala sekolah, tapi diadakan satu pemilihan umum yang rahasia, ditulis siapa yang akan dipilih gitu. Nah, terbukti saya itu tidak ikut dalam forum pemilihan karena saya ada tugas di luar sekolah di Jawa Barat, itu ada tugas di luar sekolah, saya tidak datang. Tapi setelah diadakan voting atau diadakan satu pemilihan rahasia, saya terpilih lagi. Kan orang-orang kan kepala sekolah kan agak heran, kenapa kok udah ada orang yang dipilih. Memang saya senangnya yang seperti itu. Sampai berkali-kali tidak kan di sana kan 2 kali periode. Ya 2 kali periode ganti. Nanti saya sudah 2 kali periode dipilih lagi. Jadi, karena saking istilahnya itu karena selalu mengadakan lobby itu. Lobby itu harus pandai-pandai masuk dunia orang lain. Panjenengan apa lobby dengan pacare, kudune
apa yang disenangi pacare kudu kok seneng sih di ngerteni sih. Nak lobby karo guru ya guru senengnya apa sih lah. Jadi kita masuk dunia dulu orang lain, orang seneng lah. Karena kebutuhan mereka dipenuhi. Nah, itu namanya lobby. Langkah pertama harus pandai masuk dunia orang lain. Nggih. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, Ya. apa saja sih tips dan trik yang Bapak sarankan, dalam melaksanakan negosiasi dalam lingkungan pendidikan, terutama di sekolah? Ya. Tips dan trik. Trik itu sebenarnya sudah disarankan oleh siapapun. Ya, itu istilahnya kita harus salam, senyum, sapa. Modal pertama itu harus latihan senyum. Nah, kemudian salam, kemudian menyapa, salam, senyum, sapa. Terus jangan lupa sopan santun. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, tapi kalau itu dilupakan, sehingga tidak banyak yang senang. Siapa yang senang dengan orang yang tidak bisa senyum? Iya. Mungkin itu cukup Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Aman Amin SPT ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya Muhammad Fahri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.